Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Kewirausahaan 2 tentang pentingnya merencanakan pembelian serta langkah-langkah lakukan pembelian dan bisnis dan praktek menyusun rencana pembelian dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tarmiji, SEMM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 4 yang terdiri dari ada Saudari Adela Herawati, yang kedua saya sendiri Irfan Aminuddin, yang ketiga ada Saudari Risandra Putri, yang keempat ada Saudara Saputro Triyono. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Saudari Adela Herawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Irfan Aminuddin atas kesempatannya. Ya, perkenalkan, nama saya Adela Herawati, saya dari jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pertama, yaitu tentang pentingnya perencanaan pembelian. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pembelian atau purchasing, yaitu suatu proses pencarian sumber dan pemesanan barang atau jasa untuk membantu fungsi produksi dalam kegiatan produksinya itu sendiri. Ya, bagian yang menangani atau melakukan pembelian itu adalah purchasing department atau bagian pembelian. Ya, purchasing department atau yang disebut dengan pembelian menjadi salah satu hal yang terpenting dalam suatu perusahaan. Dan perusahaan juga perlu mengetahui betapa pentingnya purchasing atau pembelian bagi perusahaan itu sendiri. Dan organisasi perusahaan juga telah menyadari bahwa penghematan biaya dapat dicapai jika keputusan pembelian dilakukan secara efektif. Ya, selanjutnya faktor pentingnya purchasing. Ya, faktor penting purchasing bagi suatu perusahaan yaitu yang pertama, sebagai pusat keuntungan perusahaan. Bagian purchasing dapat dikatakan sebagai profit center karena bagian ini dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Awalnya bagian pembelian dianggap sebagai cost center karena bagian ini merupakan bagian yang selalu mengeluarkan biaya. Tetapi ketika bagian ini menekan sedikit pengeluaran dari proses purchasing yang dilakukannya, maka bagian ini dinilai sebagai profit center yang dapat meningkatkan jumlah keuntungan bagi suatu perusahaan. Itu menstabilkan harga. Peran penting lainnya yang dimiliki purchasing management adalah dapat menstabilkan harga. Jika biaya produksi naik dan turun, maka fungsi departemen lain akan menghadapi hambatan. Misalnya, fungsi pemasaran bingung tentang berapa harga yang harus dibebankan kepada pelanggan. Lalu, departemen keuangan menghadapi masalah dalam menghitung laba. Dan akuntan tidak dapat mengukur arus kas perusahaan. Jadi manajer pembelian adalah mereka yang bertanggung jawab untuk menstabilkan biaya produksi dengan cara bernegosiasi dengan pemasok serta membuat kontrak panjang agar dapat saling menguntungkan. Oke, baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Risandra. Perkenalkan, nama saya Risandra Putri. Saya akan melanjutkan bagian kedua, yaitu tentang faktor pentingnya pembelian atau purchasing dalam sebuah perusahaan, yaitu sebagai rantai persediaan. Pembeli pasti akan memastikan bahan atau persediaan diterima tepat waktu dengan kualitas yang diharapkan. Jika pengiriman tertunda atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka hal itu akan mempengaruhi rantai produksi yang lengkap. Oleh karena itu, fungsi ini sangat penting. Faktor pentingnya purchasing management bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan dengan cara-cara berikut, yaitu yang pertama, perusahaan membeli bahan produksi dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, memastikan pengiriman datang tepat waktu. Lalu saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pembelian. Tujuan manajemen pembelian adalah melakukan pembelian yang berkualitas dengan harga yang serendah mungkin.
dan akan dijual kembali demi memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah untuk menjaga stabilitas harga. Divisi pembelian bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan pemasok agar saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Selain itu, manajemen pembelian juga berperan penting dalam hal pemasokan. Dengan itu, manajemen perusahaan dapat memastikan apakah pesanan dapat tepat waktu dengan kualitas yang diharapkan. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Saputra Triyono, melanjutkan bagian ketiga. Langkah-langkah melakukan pembelian dimulai dari merencanakan, memilih pemasok atau vendor, membuat penawaran, dan bernegosiasi. Langkah-langkah melakukan pembelian. Merencanakan, proses perencanaan meliputi analisis untung rugi dan anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pembelian. Memilih pemasok atau vendor. Pilihlah pemasok atau vendor dengan reputasi dan profesionalisme yang baik, komitmen tinggi, serta lokasi yang terjangkau. Langkah melakukan pembelian. Membuat penawaran dengan mempertimbangkan rincian jumlah dan durasi penggunaan barang atau jasa, serta jatuh tempo pembayaran. Bernegosiasi, kemungkinan besar dibutuhkan proses negosiasi agar kedua belah pihak atau vendor atau pemasok dan perusahaan bisa memperoleh win-win solution. Demikian presentasi bagian ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Terima kasih Saudara Saputra Triyono. Lanjutkan presentasi terakhir tentang praktek menyusun perencanaan pembelian. Yang pertama, penentuan pedoman rencana pembelian, dilanjutkan dengan persiapan, dilanjutkan dengan penentuan yang dibagi menjadi 3, perundingan budgeting, koordinasi dalam penyusunan, dan pengesahan dan distribusi, dilanjutkan dengan pelaksanaan. Praktek menyusun perencanaan pembelian. Yang pertama, penentuan pedoman penyusunan. Langkah pertama yaitu menentukan pedoman pembelian berdasarkan anggaran belanja selama 1 tahun sebelumnya dan penyesuaian kegiatan tahun anggaran berikutnya. Dilanjutkan dengan persiapan. Persiapan anggaran dilakukan oleh manajemen puncak dan staf bagian akuntansi berikut divisi terkait perusahaan. Yang ketiga, penentuan. Menentukan anggaran belanja. Menentukan anggaran belanja perusahaan yang telah dibicarakan dan dipersiapkan dibagi menjadi 3 tahapan, antara lain. Yang pertama, membicarakan dengan merundingkan hasil dari persiapan yang telah dilakukan agar budgeting mampu mengakomodasi kebutuhan tiap-tiap bagian. Yang kedua, melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penelaahan komponen anggaran belanja yang telah disusun. Yang ketiga, pengesahan dan juga pendistribusian budgeting yang merata ke seluruh bagian yang bersangkutan. Tahapan terakhir adalah pelaksanaan. Tahapan terakhir, pelaksanaan anggaran belanja perusahaan. Tahapan ini merupakan langkah terakhir dari penyusunan budgeting yang kemudian akan diputuskan dalam keputusan tunggal. Masing-masing pengguna budgeting di tiap-tiap bagian perusahaan akan mulai melaksanakan budgeting sebagaimana yang telah disepakati dalam anggaran belanja perusahaan. Semoga presentasi yang kami lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya, wakili kelompok 4, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Tarbiji, SEMM, selaku dosen pengampuh kewirausahaan 2, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Dian Nusantara yang telah menyimak presentasi kami. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari manusia. Apabila ada tutur kata dalam pengucapan yang salah, kami memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.